untuk kira-kira mengembalikan keadaan yang seperti sedia kala. Sedia kala dalam arti ketika saya masih dalam masa sebagai karyawan begitu. Saya dengan Om Heru itu intens berkomunikasi memang secara online sejak zaman istri lagi. Sejak zaman istri pulang maksudnya. Kami sering berdiskusi masalah bisnis online karena saya banyak belajar dari beliau yang sudah makan masak garam dunia online. Itu berdiskusi dan ternyata juga kondisi beliau dengan timnya juga sama aja. Akhirnya kita berusaha untuk mencari suatu sistem yang kira-kira bisa kita luncurkan di 2015. Dari sistem A, B, C, D, tapi waktu itu masih berkutat pada komunitas. Kita tidak membuka diri untuk sistem lain karena pada saat itu yang paling mendominasi dalam dunia medsos dan online itu waktu itu adalah dunia komunitas. Nah, kemudian dari beberapa macam plan sistem yang saya buat dan diskusikan dengan Om Heru itu, kami pilihlah satu yang dirasa sangat ideal untuk kita jalankan di 2015. Nggak tanggung-tanggung waktu itu kita mengalokasikan dana untuk membuat websitenya itu 100 lebih yang ya, 100 juta lebih untuk biaya pembuatan website. Kami ingin menunjukkan bahwa website yang kami buat ini, bisnis yang kami buat ini nggak main-main, nggak sekedar abal-abal, tapi bermodal. Tingkat keamanannya betul-betul seperti internet banking atau situs-situs yang memang memiliki tingkat keamanan tinggi. Nah, itu kita untuk proyek 2015. Lalu, selama perjalanan dari September menuju ke Desember, itu saya banyak menerima curhatan dari teman-teman. Mereka curhat kalau habis banyak di sini, habis banyak di situ, dan sebagainya. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya saya sama aja. Saya tidak bisa bergerak apa-apa, ada rezeki sedikit, yang penting saya bisa beli susu anak. Waktu itu bayi saya masih umur 4 bulan. Saya diajakin teman-teman, bahkan dari beberapa leader yang ada di sini tadi sempat juga ngajakin A dan B. Saya bilang, maaf, Mas, maaf, Mbak, saya nggak punya duit. Reaksi mereka apa? Yang bener aja, orang sekali bermas aja itu nggak punya duit, cuma bayar tiket 100.000 doang loh. Saya bilang, sungguh, saya itu kalau bilang tidak punya duit, memang nggak punya duit. Mereka memang melihat background saya ketika di S3. Terlontarlah kalimat-kalimat seperti itu. Gak percaya orang sekali saya itu 100.000 aja nggak bisa join, 50.000 bahkan. Karena apa? Karena saya tidak akan bisa memaafkan diri saya jika bayi saya 4 bulan itu nggak minum susu, gitu aja. Kebetulan memang tidak ASI, jadi harus susu formula. Dapat sedikit, belikan susu, dapat sedikit susu. Sampai saya bilang ke kakaknya yang usia 9 tahun waktu itu, 4 SD, Kak, kamu makan seadanya aja ya, apa yang ada. Kalau ada Indomie, mie instan, ya makan mie instan. Kalau masih ada telur, goreng aja telur. Kalau kita yang ini sudah terbiasa makan sehari sekali, makanya saya tetap menjaga kelangsingan tubuh saya. Jadi saya sudah terbiasa makan sehari sekali. Jadi saya juga bilang ke teman-teman yang ngajakin atau yang curhat tadi itu, sama kondisi kita sama. Saya bahkan untuk merencanakan pulang Natalan ke Surabaya itu saya nggak mampu. Semarang, Surabaya saya udah nggak bayangin deh. Saya bisa pulang apa enggak Natalan. Biasanya kalau saya pulang Surabaya itu, kalau nggak Natal Paskah, saya pasti itu pulang. Lalu di sisa-sisa
ini saya bisa ada rezeki yang datang, kemudian saya teringat memiliki seorang teman yang memang profesinya sebagai trader. Saya ngomong sama Om Heru, Om, aku punya teman trader dulu. Kalau kita lihat sekarang, nah ini kaitannya dengan apa? Semakin mendekat ke Desember, booming yang namanya arisan itu semakin merebak. Saya bilang ke Om Heru, Om, nggak pengen buat arisan? Well, emang lu punya teman trader? Iya, aku punya satu, tapi nggak tahu sih kira-kira orangnya masih ada apa enggak. Akhirnya saya coba untuk menghubungi beliau. Awalnya saya cerita ke beliau soal keadaan saya. Lalu saya bilang begini, saya punya dana terakhir itu kalau didepositkan itu $100. Kalau saya trading sendiri, oh ya sebelumnya saya pernah trading juga selama 4 tahun sebelum saya jadi karyawan. Saya pernah trading tapi kelas tadi tradingnya korek gitu. Lalu saya tanya, Om, $100 nih kalau saya tradingkan dalam kondisi saya atau situasi saya terdesak atau tertekan semacam ini, sampai sejauh mana sih bisa nggak nolongin saya? Saya titip $100. Kira-kira kalau dalam sehari saya bisa dapat berapa ya? Itu punya itu, dia bilang gini, $100 sih kalau setiap hari dapat $25 sudah 2 tahun. Oh, $25. Kalau saya goblok-goblokkan itu hanya 10.000 aja, padahal waktu itu kursnya berapa ya? 12.000. Saya ambil aja $1 kursnya 10.000, itu 250.000 satu hari kali 20 hari kerja. Oke deh. Tapi saya bilang begini, saya nggak muluk-muluk ya. Saya nggak ingin seperti zamannya S3 kita waktu kami S3 dulu. Saya hanya ingin bagaimana kondisi keuangan saya sama dengan salary saya waktu terakhir saya kerja. Salary saya nggak banyak sih, 3,5 juta waktu itu saya tinggalkan. Saya kalau yang $25 tadi dalam satu hari berarti ada kasarannya ada 5 juta ya dalam 1 bulan atau 20 hari kerja market forex. 5 juta udah banyak banget. Saya cuma nggak muluk-muluk, cuma 3,5 itu aja saya sudah bersyukur banget. Saya bisa kembali memulai kehidupan saya secara normal seperti dulu. Saya bisa kembali menghidupi dalam tanda petik 2 anak dan 1 istri saya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya bantu. Nggak usah terlalu bersedih, nggak usah terlalu terpuruk. Kita bisa bangkit bareng-bareng. Begitu pesan beliau. Saya menjanjikan waktu itu akan transfer di hari Senin, waktu open market. Waktu itu saya berangkat itu di hari Jumat kalau nggak salah, Jumat siang atau Jumat malam gitu. Sambil menunggu saya menuju ke Senin, itu justru semakin banyak lagi teman-teman yang, nah ini karena boomingnya sudah ada arisan tetangga-tetangga itu, mereka ngomong kalau habis di sebelah-sebelah. Lalu saya kembali ke Om Heru, teman-teman seperti ini Om, boomingnya lagi model-model arisan nih, apa kita nggak mau buat semacam itu? Ini trader sudah siap nggak? Trader sih belum. Ya, akhirnya saya cerita, trader sih belum siap. Siapnya itu mau nolongin saya nih, mau nolongin saya ini biar bisa gajian lagi. Ya udah kalau gitu coba ditembusi ulang. Kira-kira beliau mau nggak kalau juga menolong teman-teman? Oke, akhirnya saya hubungi beliau lagi, saya ceritakan bahwa semakin kesini kok teman-teman butuh bantuan. Saya mau merevisi bagaimana jika bukan saya yang dibantu, tapi teman-teman yang kelihatannya memang saya sudah merasa kemarin itu suatu peristiwa, suatu momen yang menurut saya selama 37 tahun paling parah
dalam kehidupan saya. Tapi saya sangat percaya sekali banyak yang lebih parah dari saya. Ini saya hanya mengatakan bahwa ini versi saya paling parah. Dari beliau kemudian hanya mengatakan, oke, Mas Eri buat aja beberapa semacam proposal gitu, beberapa profit plan mungkin yang bisa di share, nanti saya pelajari. Kalau misalkan menurut kacamata saya itu bisa dijalankan, ayo kita jalan bareng, kita bantu teman-teman yang lain. Mendapat angin segar seperti itu, lampu hijau seperti itu, saya kembali ke Om Heru. Apa nih yang mau diutak-atik dari tetangga sebelah, atau sorry, waktu itu bukan tetangga, itu namanya pendahulu itu. Udah kita buat beberapa macam profit plan, kita buat, lalu kita ajukan. Pertama kali yang kita ajukan itu masih menggunakan hari kalender. Menggunakan kalender. Di situ ada tiga plan, 7, 15 dan 30. Dengan nominal persentase yang berbeda-beda. Dipelajari sama beliau, kemudian dikasih semacam revisian. Dia bilang ke kami hanya begini, semakin pendek waktunya, itu dari sisi trader itu semakin tidak nyaman. Jikalau trader tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya, maka otomatis modal dari teman-teman itu bakalan tidak aman. Oh gitu. Oke, saya coret 7 hari coret. Kemudian setelah dicoret 7 hari itu, rambu berikutnya adalah kita tidak menggunakan hari kalender, kita menggunakan hari kerja sesuai dengan market forex. Oh itu saya setuju sekali. Berarti 15 dan 30 hari kerja yang kita gunakan saat waktu itu. Saya dan Om Heru kemudian hitung-hitung ulang 30 hari kerja sadis aman Om. Itu terlalu lama, katanya orang bisa ngebanan nungguin 30 hari kerja. Ya udah 30 hari kerja kita coret. Muncullah single plan reguler YKS 168 itu 15 hari kerja 70%. Waktu itu di bulan Desember sekitar, saya belum pulang waktu itu, belum pulang ke Surabaya itu. Sebelum Natalan yang jelas, itu saya belum pulang, masih di Semarang. Kita mendapatkan kesepakatan itu tadi, mau kita luncurkan nih. Oke, namanya apa? Namanya terserah Om lah. Baru sih pasrah-pasrah aja, kalau soal begitu-begitu ada kadang-kadang mesti diserahkannya kepada saya. Ya udah, tak buatin nama ya, buatin nama YKS 168. Kemudian kita mau start kapan? Entar dulu deh dipikirkan nanti. Aku tak pulang dulu ke Surabaya. Setelah pulang ke Surabaya, mendapat satu tanggal, akhirnya kita mulai di 26 Desember 2014. Lalu kesepakatan awal kami itu memang kita tidak mau online. Kita tidak mau publish ke medsos, terutama Facebook. Kita tidak mau itu. Kita maunya garap YKS 168 ini internal, terutama dari teman-temannya atau timnya Om Heru yang memang komunitas saling mengenal. Kami tidak ingin kemasukan dari teman-teman yang belum pernah kami kenal sama sekali. Itu awalnya. Sehingga omset perdana YKS 168 di tanggal 26 Desember 2014 itu hanya 37.500.000. Nah, masih unyu-unyu banget seperti Mbak Bita. Lalu Mas Denda pertama masuk itu setelah sekian lama tidak kontak dengan saya, telepon.
Mas, sekarang gak ada apa-apa. Nah, sebagai karena upline abadi saya ini ceritanya, saya nggak bisa nutupin ceritalah saya. Lagi nggak IKS 168, Mas. Apaan tuh ya IKS? Cerita lah saya. Cerita, udah, oh gitu, ya. Besoknya langsung bocor di Facebook. Mas Dega langsung buatkan grup yang diberi nama waktu itu masih menggunakan kata arisan. IKS 168. Udah dari situ. Saya sama Om Heru hanya ngomong. Ketika yang masuk mulai banyak dari teman-teman online. Dan mau nggak mau, kalau sudah terpublish secara online begitu, kami butuh kepanjangan tangan dari kami. Muncullah para leaders 9 itu, yang bukan suatu kebetulan. Mereka adalah teman-teman kami juga di S3, teman-teman manajer di S3 yang juga sudah bekerja sama dengan kami dalam satu pohon jaringan. Itu. Dan kita tidak bisa berkata-kata banyak sebenarnya, dan kami hanya bisa bersyukur kalau karya kecil kami ini sedikit banyak bisa membantu beberapa teman yang mungkin mengalami hal seperti Mas Irwan apa tadi ya? Saya kok lupa lagi. Irwan ya? Irwan, seperti Mas Irwan dan beberapa teman kami yang di luar sana. Saya sangat berterima kasih atas segala bentuk dukungan, terutama doa dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Itu sangat berharga sekali bagi kami untuk mendukung dan mensupport kami dalam kegiatan kami sehari-hari di IKS 168. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan, doa-doa yang Bapak Ibu berikan bisa memanjangkan langkah kita ke depan. Kita memang tidak ingin proyek ini hanya berhenti di bulan atau di tanggal tertentu, tapi kita inginnya ya sampai bosan lah begitu. Mungkin itu sedikit cerita dari saya. Nanti akan disambung oleh Om Heru jika ada pertanyaan atau sambungan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sementara saya mau minum dulu. Terima kasih. Malam Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan saya coba menjawab semampu saya. Malam Mas Heru, lagi mau saya nanya lagi. YKS 168 AHK Tim itu apa Mas? Singkatan apa mungkin? AHK Tim itu timnya Mas Indra Kristianto. Oh gitu ya. Kalau ini generalnya YKS 168 gitu ya. Grup pusatnya YKS 168. Oh gitu ya. Thank you. Nanti ada juga tim RDS. Oh gitu. Oke. Atau saya mau nanya, sebelum saya masuk jadi membernya YKS 168 ini sama Mas Yoga, saya sempat browsing di, saya sebenarnya nggak pernah ikut yang namanya BO-BO, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Iseng ada teman yang ngadain yang namanya MMM gitu kan, terus saya browsing, terus sempat baca yang namanya PHP, kalau nggak salah itu People Have